salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan. One of the leadership development is Untuk masuk kelas jam 6 pagi. to go into the school at 6 a.m. in the morning. Kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik. Bukan jam 6. Jam 6.30, setengah 7, ngerti kagak setengah 7. Udah ngapa sih kalau ngomong tuh nggak usah dilebih-lebihin, pada didramatisin banget. Heran nih, dengerin. Sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini Mas DU mau membahas kebijakan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, yang mana sekolah masuknya lebih pagi sekarang di Jawa Barat ya. Tapi yang beredar sebelumnya kan jam 6. Kang Deddy Mulyadi sudah umumkan ya tadi pagi ya, itu masuknya jam 6.30. Dan juga ada pengumuman lain yang menarik ya, seperti PR dihapus tuh, nggak ada PR. Tapi kita mau membahas ya, pada saat diumumkan awalnya jam 6 itu, wah banyak banget tuh yang kritik ya. Nggak banyak sih, cuman elit-elit itu ya. Beberapa lah ya, nggak banyak ya. Dan juga tentu saja netizen juga berkomentar ya, buat yang protes-protes itu kok manja banget gitu ya. Lalu gimana juga sebenarnya ide masuk sekolah jam 6 pagi ini dari mana asalnya? Ternyata Kang Deddy Mulyadi sudah pernah menyampaikannya di forum internasional, yaitu di forum PBB ya. Nanti kita lihat selengkapnya ya. Ikut terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung saja ya. Let's go ya. Oke. Dengan video pertama nih. Nah, anak sekolah harus jam 6 sudah di kelas. Untuk apa? Karena ketika jam 7 pergi ke sekolahnya macet, kemudian menjadi kesiangan, dan membuat anak-anak tidurnya jam 9, jam 10. Ketika masuk kelas jam 6, maka anak-anak tidurnya jam 8. Ketika saya melarang di sekolah jajan, maka orang tua menyiapkan makan dari rumahnya. Maka orang tuanya dipaksa untuk bangun pagi. Pemimpin hari ini ketika dipilih langsung, kebanyakan mereka takut kehilangan simpati publik. Ya, akhirnya mengikuti masyarakat. Itu bukan hanya pada pemimpin. Kepala keluarga hari ini, seorang ayah dan seorang ibu tunduk pada keinginan anaknya. ya Anak itu sekolah harus salah jam 6 satu sudah di kelas. alasan Kang Deddy Untuk apa? Mulyadi ya. Karena ketika jam 7 pergi ke sekolahnya macet, kemudian menjadi Oke, lanjut. Sekolah di Jawa Barat akan menerapkan sistem masuk di jam 6 pagi, hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu sampai Minggunya sekolah akan diliburkan. Ini kebijakan dari Deddy Mulyadi. asli, kalau sistem seperti ini, anak-anak itu bakal tidur lebih awal nggak sih? Iya bener banget. Sebenarnya sistem seperti ini pernah diterapkan oleh Kang Deddy khusus di Purwakarta pada saat beliau menjadi bupati. Nah, saat ini ingin disebarluaskan ke seluruh Jawa Barat karena ternyata dampaknya positif banget. Jadi pada intinya Kang Deddy Mulyadi ingin membuat anak-anak tidur lebih awal dan bangun juga lebih awal. Kalau sekolah dibilang masuk jam 6 pagi, anak-anak bakal tidur di jam 9 malam. Mereka bakal bangun subuh. Akhirnya orang tua juga akan ikut dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Oh, jadi itu akan membuat anak-anak nggak ada yang keluyuran malam-malam. Bener banget, dampaknya ini akan sangat positif. Tidak akan ada anak-anak yang keluyuran malam-malam. Anak-anak akan bangun pagi. Mereka jalan kaki ke sekolah di waktu udara masih segar. Konsentrasi mereka juga akan meningkat. Iya. Sekolah di Jawa Barat akan Ini menerapkan... juga yang bagus tuh soal ini ya, soal ngantuknya kapan. Jadi kalau dipaksa pagi itu ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk awalnya gitu ya, nanti berarti kan yang biasanya tidur jam 10, jam 11, akhirnya jam 9 udah ngantuk tuh ya kan. Atau bahkan kurang udah ngantuk karena bangunnya yang biasanya agak siangan udah kepagian. Jadi dengan harapan nggak banyak anak keluyuran, dan juga dibarengi dengan kebijakan jam 9 malam kan udah nggak boleh keluar anak-anak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya di malam hari. Karena di Jawa Barat kalian tahu sendiri saat ini memang kan cukup rawan ya, di malam hari itu anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Masuk sekolah jam 6 pagi kedengarannya ekstrim, tapi coba tunggu dulu, jangan langsung nolak. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ngusulin semua siswa mulai sekolah jam 6 pagi. Tapi dengan catatan Sabtu libur teman-teman. Jadi cuma sekolah Senin sampai Jumat aja. Tujuannya biar siswa itu punya waktu weekend dan buat recharge atau explore hal lain di luar akademik. Kalau dipikir-pikir ya ini bisa jadi angin segar sebenarnya. Kita sering ngeluh sekolah itu terlalu padat. Sabtu masih belajar, waktu istirahat minim.
Dengan sistem ini, energi siswa bisa lebih terfokus di 5 hari. Terus Sabtu Minggunya ya bisa dipakai buat istirahat, family time, atau ikut kegiatan non-formal. Tapi harus diakui juga banyak yang masih khawatir atau nganggap ini negatif. Jam segitu itu masih gelap. Belum semua daerah aman atau punya transportasi yang layak pagi-pagi kan teman-teman. Nah makanya, ini perlu dikaji matang juga. Kalau fasilitas dan kesiapan daerah udah oke, bisa jadi ini reformasi pendidikan yang positif. Tapi kalau asal jalan, ya bisa jadi bumerang juga teman-teman. Intinya ini kebijakan yang niatnya bagus sebenarnya. Bikin anak lebih disiplin dan punya waktu istirahat yang sehat kan. Tapi ya tetap aja harus dilihat konteksnya dulu. Kalian setuju nggak sih kalau sekolah itu masuk jam 6 pagi, asal Sabtunya libur? Coba diskusi dalam komentar teman-teman. Ada pro dan kontra ya pastinya. Lo tau gak, ternyata sekolah di Jawa Barat itu bakal masuk lebih pagi. Yang sebelumnya sekolah itu masuk ada yang jam 7 atau jam 8, sekarang sekolahan bakal masuk jam 6 pagi. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi baru aja mengumumkan kebijakan ini yang bakal berlaku mulai Juni 2025. Dan kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi ini berlaku dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, banyak kekhawatiran yang muncul soal kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi. Tantangan relevan yang muncul itu soal jam berangkat sekolah yang jadi makin pagi. Pertama, kalau sekolah mulai jam 6 pagi, siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah harus berangkat lebih pagi lagi. Sekitar jam 4.30 atau jam 5 udah harus berangkat. Nah, hal ini dianggap berat sama orang tua, terutama buat anak-anak SD yang masih harus dianterin. Karena kalau masih bocil terus sekolahnya jauh, pasti kan dianterin. Belum lagi bentrok sama waktu jam sholat subuh. Kedua, siswa di pedesaan yang akses transportasinya terbatas. Karena di beberapa daerah tertentu itu, akses buat ke sekolahnya masih ada yang susah. Mereka masih harus jalan kaki 1 jam dengan kondisi yang masih pagi buta gelap gulita, malah jadinya bahaya. Ketiga, soal siswa yang harus nunggu angkutan umum beroperasi dulu buat berangkat sekolah. Karena angkutan umum di beberapa daerah baru mulai beroperasi ramenya sekitar jam 6 pagi. Sedangkan sekolahnya masuknya jam 6 pagi juga. Jadi mau nggak mau harus ada koordinasi juga sama Departemen Perhubungan biar angkutan umum di Jawa Barat bisa beroperasi lebih pagi lagi. Walaupun kebijakan ini bakal masih banyak penyesuaian, tapi apakah akan efektif berlaku di sekolah di seluruh Jawa Barat atau bahkan di seluruh Indonesia? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom. Ya, jadi kalau soal kendala transportasi dan segala macam yang perlu dikoordinasikan, itu ya mungkin Mas Dewi melihatnya perlu dikoordinasikan mungkin ya, tapi pastinya kan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki rencana untuk itu ya. Tapi kalau khusus ya soal ngomongin bentrok sama sholat subuh tadi ini ini udah nggak masuk hitungan lah, nggak mungkin lah bentrok sama sholat subuh kayak gimana ceritanya ya. Sholat subuh itu rata-rata jam 4 ya, atau paling lambat setengah 5. Maksudnya kalau kita ngikutin jam azan subuh ya, kecuali kalau agak molor dikit. Dan misalnya ya paling lambat setengah 5, berarti kan jam 5 itu udah bisa persiapan berangkat ke sekolah gitu ya, udah bisa berangkat. Jadi yang rumahnya agak jauh mungkin jam 5:15 udah bisa berangkat, yang rumahnya standar aja nggak terlalu jauh, setengah 6 udah bisa berangkat. Intinya jam 6 udah sampai sekolah seperti itu ya. Jadi nggak ada kalau bentrok dengan sholat subuh ya. Cuman gini ya, setuju apa nggak setuju begini ya, kita sebenarnya bukan ngomongin setuju nggak setuju dulu benar atau nggak benar dulu ya. Ini Mas Dewi sendiri itu sebenarnya aliran yang bangun siang ya. Kalau sekolah dulu suka telat ya, tapi bukan berarti Mas DU membenarkan gitu loh, membenarkan bahwa telat itu benar atau bangun siang itu benar. Enggak. Sebenarnya kalau secara kebijakan seperti ini Mas DU justru sangat setuju ya. Kenapa? Kita itu dipaksa. Jadi gini ya contoh ya, kayak Mas DU ini gampang telat ya, sekolah jam 7 dulu ya, itu telatnya misalnya jam 7:05 ya, jam 7:10 gitu kan ya, tipis-tipis lah, jam 7:15 gitu ya. Tapi di saat dulu pernah kerja ya, yang masuknya itu jam 9, ternyata tetap aja telat. Ternyata kebiasaan guys ya, nggak bagus itu. Jadi Mas Dewi tahu itu nggak benar, makanya Mas Dewi setuju. Jam 9 pun telat, datangnya telatnya jam berapa? Jam 9:05, jam 9:10. Wah ini kebiasaan buruk kan. Nah, jadi suatu ketika pun pernah masuk sekolah itu jam 6, kan ada tuh nomor tertentu ya, ada les, ada segala macam. Jam 6 masuk. Ya sama, telatnya itu lewat 5 menit gitu ya. Jam 6:05, jam 6:15. Jadi gini, kalau kita itu dibiasakan yang tadinya jam 7 jadi jam 6, anak-anak yang suka telat nih, misalnya jam 7:05, nantinya mungkin akan tetap telat, tapi kan telatnya jam 6:05.
walaupun telat ini jauh lebih baik dari sebelumnya gitu loh guys. Kalau kebiasaan itu terus ya, maksudnya dia kan terbiasa bangun pagi ya kan, walaupun dia itu misalnya telat ya jam 6:05, tapi kan dia udah berusaha bangun pagi pastinya kan, paling minim jam 5 bangunnya kan. Nah itu kalau udah kebiasaan ya, apalagi mulai SD sampai SMP, kebiasaan kan dibentuk bertahun-tahun ya, mungkin setelah 9 tahun gitu ya, SD sampai SMP kan 9 tahun, itu udah menjadi kebiasaan dan itu udah otomatis ya. Nah, sampai dewasa pun seperti itu ya. Daripada udah dewasa kayak Mas Dewi ini benerin tambah sulit ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah mendingan ya seperti itu. Jadi kalau Mas Dewi sih setuju aja ya. Buat yang suka bangun siang ya ikutin aja. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Oh ini ada kritik ya. Ini kembali membuat gaduh suasana. Ya. Kita apa ya? Bukan tidak suka gitu ya. Atau kita kepengen reseh gitu. Tapi memang ini benar-benar mengganggu pikiran seorang pemerhati pendidikan atau ahli pendidikan, atau saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Katakan begini, benar ini masih di Jawa Barat diterapkan ya, yakni siswa dari SD sampai SMA masuk sekolah jam 6. Baik, kita supaya supaya fair ya, jadi kita gaji dari sisi baiknya dulu. Pertama sekali benar, mungkin anak-anak kita akan bangun cepat, jam 5 mereka sudah bangun. Nah, yang kedua, mungkin mereka akan merasakan indahnya pagi, ya, indahnya guyuran air di pagi hari. Dan juga mungkin yang ketiga, ya suasana jalanan masih sepi gitu ya, masih belum terlalu ramai. Yang keempat, mungkin mereka membaca bisa tenang karena tidak suara hiruk pikuk yang lain. Kita dengerin dulu guys ya. Yang kelima, mungkin mereka itu bisa bisa melihat indahnya suasana pagi, pegunungan di Jawa Barat ya, banyak sekali pegunungannya. Itu sisi baiknya. Sisi buruknya bagaimana? Pertama sekali, mungkin lawan dari kebaikan tadi ya. Pertama sekali, ketika siswa masuk jam 6 pagi, yang sangat direpotkan tuh bukan tuberturnya, karena tuberturnya bisa aja bangun jam 6:30 gitu ya, atau mungkin bangun jam 6 lalu beraktivitas begitu. Tapi yang paling repot itu adalah orang tua. Bayangin kalau orang tua punya anak 5, punya anak 4, punya anak 3, tambah lagi mereka bekerja di kantor. Belum jauh-jauh ke sana, bayangin kita sholat subuh. Kita sholat subuh itu jam 5. Jam 5? Ya, sholat sampai jam 5:15. Zikir, ya kan? Zikir, baca Quran. Selesainya bisa jam 6 kurang. Bayangin, belum lagi kita masak di dapur, belum lagi menyiapkan suami, ya, belum lagi menyiapkan piring-piring kotor di dapur. Ini sangat merepotkan orang tua. Ini benar-benar, ya, ini sangat-sangat tidak membahagiakan begitu. Yang kedua, jam 6 pagi itu, bayangin kalau sekolahnya jauh. Bayangin kalau sekolahnya jauh dari rumahnya. Ya, kira-kira mau jam berapa dia berangkat dari rumahnya? Masih gelap gulita. Ya, iyalah kalau semua punya mobil. Kalau tidak punya mobil, bagaimana di perjalanan? Nah, yang ketiga, ketika mereka masuk jam 6 pagi, yakin anak SD itu sangat mengantuk. Sangat-sangat mengantuk. Nah, selain itu, kalau mereka masuk jam 6 pagi, ini teori siapa? Sejak Ki Hajar Dewantara yang kita sebut menjadi bapak pendidikan, saya belum pernah baca Ki Hajar Dewantara memerintahkan guru-guru mengajar siswa di sekolah jam 6 pagi. Itu belum pernah. Sejak dulu kita kecil SD, ya, sejak dahulu
kita SD itu masuknya itu jam 7.15 atau jam 7.10. Nah, berbeda halnya jika anak-anak kita di boarding. Kalau di boarding school, mereka memang kita latih supaya masuk cepat ke kelas karena ada briefing. Dan itu pun tidak jam 6. Jam 6 itu mereka adalah persiapan untuk segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kemarin kita sampaikan ini gubernur konten. Karena mengapa? Segala sesuatunya sengaja memancing riak. Apa sih manfaatnya? Untuk politik tentunya, ya di 2029. Supaya terus digaungkan. Padahal kita nggak ngerti nih, sebenarnya tujuannya hendak mengkemanakan ini anak negeri. Kalau dibilang anak negeri supaya disiplin, tidak seperti itu mendisiplinkan. Saya sampaikan selalu mendisiplinkan siswa itu diawali dari gurunya. Ketika gurunya sudah nyaman mereka mengajar, mereka sudah mendapatkan hak layak sebagai guru, ini guru semuanya bisa disiplin. Kalau guru sudah datang jam 6 dengan gaji yang sempurna, mereka buruan itu. Tapi kalau gurunya juga masih ada gaji 300.000, ya, gurunya masih juga seperti ini, tidak akan pernah lulus. Maka stop membuat kegaduhan riak di tengah masyarakat hanya untuk desakan syahwat politik yang lebih tinggi dari yang sekarang. Sampai jumpa, saya Dr. Ahmad Haji Al-Morosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini salah satu yang kontra dengan kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Dan sebelum-sebelumnya sebetulnya memang kontra. Kita lihat di kolom komentar aja ya. Tadi kalau ngomongin sholat dan segala macam udah Mas diubahas ya. Diulangi lagi, malah ini sholatnya jam 5 guys ya. Apa nggak kesiangan tuh ya? Mungkin ada momen-momen tertentu itu matahari itu terbitnya agak ya agak siangan dikit gitu ya. Tapi nggak jam 5 juga ya. Sampai jam 5.15 katanya baru selesai ya. Ya mungkin beliau ini memposisikan ini ya, semua orang tuh sama seperti beliau ya. Yang mana ya mungkin bagus sebenarnya beribadah, sholat subuh berlama-lama gitu ya. Tapi kan tidak semua orang sama seperti beliau ya. Biasanya tuh jam 5 itu udah kelar sholat subuh pada umumnya ya. Ya oke lah, kita hargai ya guys ya. Yuk kita baca kolom komentar ya. Yoi, biar naik tren dia. Ini ada lagi nih. Anak-anak sholat subuh jam 5 pagi pak. Emang anak-anak bapak nggak sholat subuh ya? Ustadz apaan kayak gini? Nah kan beneran tuh. Mas Dewi juga bingung. Itu cuman pakai peci sama sorban, dia aslinya YouTuber. Ustadz Muhibin Yaman kan dia mah yang penting udah dapet syafaat dari Habib Yaman. Ini bahasa Sunda. Wah, Purwakarta sudah 10 tahun toh rapopo. Nggak apa-apa kan Purwakarta ya. Yang penting nggak menyimpang dari ajaran agama aja. Rasulullah udah kasih contoh, sepertiga malam tahajud, nggak tidur sampai subuh, lanjut beraktivitas sampai siang, baru tidur siang setengah jam lah. Ini Ustadz malah protes. Lucu, zaman akhir daripada berlomba ngomong tanpa lagi bertanya apa yang sudah saya berikan buat kebaikan umat. Lucu ini ya, malah banyak yang menghujatnya bapak ini ya. Mungkin Ustadz ya, nama akun TikToknya ini ya, kalian bisa baca sendiri ya. Yuk kita lanjut aja ya ke ADM nih. Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, itu pertama orang menentang. Lama-lama orang menyadari ini Kang Deddy benar. Kenapa? Ketika jam 6 pagi di kelas itu, kalaupun mereka di kota, paginya masih bersih udaranya, jalannya belum macet, mereka tidak ada yang kesiangan. Terus karena jam 6 pagi di kelas, anak-anak jam 5 harus bangun. Maka orang tuanya meminta anak-anaknya tidur jam 9, jam 8. Orang tuanya terbawa dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Dia harus bangun juga, karena pagi-paginya ibunya harus masak. Saya bikin lagi kebijakan ya. Ini jadi salah satu wawancara ini menjelaskan tentang di Purwakarta ya, Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi di Purwakarta udah dijalankan gitu loh selama 2 periode beliau menjabat, dan itu oke-oke aja. Dokter Ana kritik usulan sekolah masuk jam 6 pagi dari Deddy Mulyadi.
resiko kesehatan mengintai. Kok saya curiga ya, dokter ini dan orang tua yang tidak setuju anak masuk sekolah jam 6 pagi, mereka tidak pernah sholat subuh dan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sholat subuh. Dan lucunya lagi, alasan dokter ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya memaksakan anak masuk sekolah terlalu pagi justru bisa berdampak negatif terhadap tubuh kembang dan kondisi mental anak. Kalau saya kurang setuju ya, kita lihat saja di luar negeri itu nggak ada yang sampai masuk jam 6 pagi. Ibunya harus siap-siap jam 5 atau bahkan lebih pagi. Bukan cuma anaknya yang kelelahan, tapi orang tuanya juga. Nah kan bener nu kieu mah tara salat subuh cek aing oge. Ya dok, uing baca ya, manfaat bangun pagi di situs resmi Siloam Hospital. Yang pertama, waktu baik untuk sarapan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, memiliki waktu untuk olahraga pagi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Nih, yang ketujuh, merasa lebih tenang. Selain itu kan Kang Deddy Mulyadi juga sudah membuat kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar. Kang Deddy melarang pelajar keluyuran lewat jam 9 malam. Tujuannya apa? Salah satunya agar siswa atau pelajar ini tidak bergadang alias tidur lebih awal. Supaya apa? Supaya bangun lebih pagi tanpa mengurangi jam tidur anak dan tidak membuat anak kelelahan seperti yang dokter ceritakan. Gue hitungin nih, kalau misalkan anak tidur jam 10 malam dan bangun jam 4 pagi nih, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 nih, 4 berarti 7 jam anak waktu tidur. Sangat cukup untuk anak tidur. Kelelahannya di sebelah mana? Ngaco nih dokter. Dokter ya, anak kritik mungkin usulan masih ada pro dan kontra. Bahkan sebagian pendukung KDM pun ini kalau kita baca di kolom komentar nih, katanya ada yang kontra, nggak tahu ya pendukungnya beneran apa enggak ya. Kita baca ya, saya pendukung KDM tapi kalau yang ini kurang setuju. Anak sekolah masuk jam 6, sekolahnya jauh bro, harus dikaji ulang. Ya, tapi tentu saja KDM itu pada saat merencanakan jam 6 itu kan belum fix ya. Dan akhirnya KDM ambil jalan tengahnya nih. Sekarang yang diputuskan adalah jam 6.30 bukan jam 6. Jadi kalau yang alasan rumahnya jauh atau benturan dengan sholat subuh tadi udah harusnya itu udah nggak ada alasan lagi ya. Karena kan tadi udah dibikin jam 6 katanya sholatnya jam 5 ya oke lah. Kalau dibikin setengah 7 masa sholatnya mau setengah 6 ya kan. Nggak ada ya. Yang rumahnya jauh pun aman insya Allah kalau setengah 7 ya. Oke lanjut ya. Muncul lagi nih satu orang yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang jam masuk sekolah ini ya. Kan sekarang harus masuk jam 6 pagi ya anak-anak sekolah itu. Namanya tuh Ian Suryadi Suteja. Dia seorang dokter spesialis anak loh. Gak setuju loh anak-anak bangun pagi. Alasannya katanya kalau anak-anak bangun pagi nanti psikologisnya akan terganggu. Perkembangan otaknya pun akan terganggu karena mereka akan kurang tidur. Ini jelas deh, dokter ini bukan orang Islam ya. Karena kalau di Islam itu kita ada yang namanya sholat subuh. Kalau sholat subuh itu sekarang itu jam 4-an lah di sini kan di Indonesia. Rata-rata segitu. Otomatis kita itu harus bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Dan kalaupun tidur setelah sholat subuh itu tidak baik, dilarang, bahkan nggak sampai haram sih tapi dilarang. Jadi otomatis setelah kalau jam masuknya jam 6, jadi si anak ini akan terbiasa sholat subuh. Dan kalau berbicara soal apa ya kurang tidur, mau jam 6, jam 7, jam berapapun, kalau anak-anaknya suka bergadang ya memang kurang tidur. Jadi alasannya gimana ya? Kan pagi itu malahan bagus ya, udaranya masih segar. Olahraga itu kan kebanyakan dilakukan pagi, jalan kaki, bagus kan? Kok alasannya sih Pak, aduh katanya ini dokter spesialis anak. Aduh, pikirnya kok gimana ya? Iya. Muncul lagi nih Jadi kalau alasan kurang tidur tuh memang kurang masuk akal ya. Karena gini, kurang tidur kalau tidurnya kemalaman ya itu baru bener. Kalau tidurnya jam 12 malam terus bangunnya jam 5 subuh ya kurang tidur ya. Tapi kalau tidurnya jam 9 udah tidur ya nggak kurang tidur ya. Jadi yang dimaksud KDM tuh mengubah polanya diubah. Yang tadinya anak-anak itu tidurnya jam 10, jam 11 ya itu supaya tidurnya agak lebih pagian. Jam 9 udah tidur ya, bahkan jam 8 udah tidur. Karena kan ngantuk, capek ya.
seharian udah mulai subuh udah bangun gitu loh. Yang dimajukan itu ya, jadi dikurangi kegiatan yang terlalu malam bagi anak-anak ya, khususnya anak-anak agak remaja yang mana itu biasanya usia-usia rawan ya, nongkrong-nongkrong tuh. Nah itu kan tahu sendiri ya, ada tawuran dan semacamnya itu. Kalau anak-anak itu udah pada tidur ngantuk jam segitu kan berkurang hal seperti itu ya. Oke, lanjut. Alah, ini mah tergantung orang tuanya aja. Masa perkara masuk sekolah jam 6 pagi aja mending ngeluh. Makanya bangunnya subuh. Makanya bangunnya harus subuh. Abis itu berangkat ke sekolah. Makanya harus bangun subuh. Kata orang-orang yang komen di video saya yang ini. Bukan kata-kata saya loh. Gila. Gue Islam cuy, gue Islam. Gue tuh wajib berhijab, wajib sholat subuh. Gue wajib sholat subuh cuy. Belum masuk jam 6 juga ada gue bangunnya udah subuh. Emangnya aing tuh sholat? Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk KDM di Markas PBB Besar ya. PBB di New York, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menyampaikan visinya mengenai kepemimpinan. Ia hadir bersama lebih dari 500 pemimpin muda dari 80 negara, dari sektor pemerintahan, dunia usaha dan profesional maupun LSM. Forum ini merupakan bagian dari International Young Leaders Assembly atau IYLA, prakarsa sejumlah organisasi yang bertujuan memberdayakan peran pemimpin muda di seluruh dunia. Tema pertemuan tahun ini adalah kepemimpinan yang berlandaskan moral dan inovasi. Karakter manusia itu tiap daerah itu berbeda-beda, sehingga pemimpin itu harus bisa memahami karakter pada sebuah wilayah agar seluruh gerakan kepemimpinannya itu didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat lingkungan, yang pada akhirnya kepemimpinan itu melakukan optimalisasi dari seluruh lingkungan itu menjadi kekuatan yang bersinergi dengan kepemimpinannya, sehingga menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial. Program IYLA sejalan dengan misi PBB yang ingin melibatkan lebih banyak suara orang muda dalam setiap tahapan pembuatan keputusan. IYLA juga bertujuan membangun jaringan dan menghubungkan para tokoh muda berbagai negara. Dari Indonesia juga hadir Gugun Gumilar, pendiri Institute of Democracy and Education. Kedua warga asal Purwakarta ini tampil di PBB mengenakan ikat kepala khas Sunda. Busana seperti ini barangkali di markas PBB baru ada ucapan sampurasun, salamnya orang Sunda diucapkan. Saya yakin belum pernah ada, karena biasanya orang Sunda punya rasa malu untuk menyampaikan. Saya katakan kebudayaan harus kita sampaikan pada dunia, karena dunia ini adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan. Setiap tahunnya, International Young Leaders Assembly mengadakan sejumlah program bagi tokoh muda yang dapat diakses melalui situs mereka iyla.info. Dari New York, demikian laporan tim VOA. Iya, ini di New York. Jadi Kang Deddy Mulyadi pernah menghadiri itu ya, di markas besar PBB itu ya, di acara ini ya. Tapi yang menarik ya, mungkin kalian kalau Kang Deddy pernah di markas PBB, pernah pidato di forum ini, itu kalian tahulah sedikit-sedikit. Cuman yang mungkin kalian belum terlalu nyimak bahwa KDM sudah pernah menyampaikan ya, sudah pernah mempresentasikan tentang bangun sekolah jam 6 pagi itu guys ya. Ya kita simak sedikit demi sedikit ya videonya ya. Tapi mungkin nggak bisa full ya supaya nggak panjang banget gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Mulyadi sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. My name is Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia. Oke, kita persingkat sedikit.
Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia's democracy grew since 1930. It grew from the village and the whole nations of Indonesia. Desa memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Indonesian's village started democracy in 1930 and the whole nations started the democracy in Reformation's era. Kepemimpinan menurut saya memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi budaya, yang kedua adalah dimensi universal. There are two dimensions of leadership. First is the dimensions of the local and then universal. Lokal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama tanah, kedua air, ketiga udara, dan yang keempat matahari, membentuk karakter yang berbeda-beda antar daerah, antar bangsa dalam pergaulan internasional. There are 4 elements in local. First is wind, earth, sun, and it builds the spirit of the whole country. Universal adalah nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, kedaulatan, dan persamaan manusia. Second one, reforms from democracy and then the passions of the country of Indonesia to build the whole nations as a democracy of one of the democracy country in the world. Oke, kita dengerin waktu saat menyampaikan sekolah itu ya. Salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan. One of the leadership development is membuat kebijakan anak-anak desa untuk masuk kelas jam 6 pagi. To go into the school at 6 a.m. in the morning. Nah, itu ya. Kita nggak perlu terlalu lengkap. Jadi ide untuk masuk sekolah jam 6 pagi ini sudah ada sejak lama ya. Bahkan sejak Kang Deddy Mulyadi itu menjadi Bupati Purwakarta dan dieksekusi di sana. Selain dieksekusi di Purwakarta, beliau juga menyampaikan ide-ide tersebut di forum internasional ya. Salah satunya di forum di markas PBB ini guys ya. Dan ini mendapatkan sambutan yang baik ya dari para peserta, luar biasa. Dan bagaimana bisa kebijakan ini ada aja ya yang mengkritik, memprotes, dan menganggapnya ini kebijakan yang perlu dikaji ulang, seolah-olah kebijakan ini kebijakan yang mentah, sama sekali belum dikaji gitu loh. Ini kebijakan yang sudah dikaji selama ya beliau jadi bupati udah lebih dari 10 tahun yang lalu lebih ya. Dan ini pun pidato ini tahun 2015. Pidato ini pun sudah 10 tahun yang lalu ya. Ini udah dijalankan di Purwakarta posisinya. Gitu. Jadi ini bukanlah kebijakan yang asal-asalan, yang mentah gitu kan. Jadi kalau ada yang ngomong suruh dikaji ulang dan sebagainya kan seolah-olah itu ini program asal-asalan. Mungkin nggak tahu ya kalau beliau ini Kang Deddy Mulyadi sudah ngomong soal hal itu di depan forum sekelas ini ya, internasional seperti ini ya gitu ya. Dan kita lihat ya salah satu kritik dari anggota DPR. Kondisi masing-masing anak juga berbeda-beda, kondisi masing-masing daerah juga tentu berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat ide dan gagasan ini, dari awal saya sudah mengatakan bahwa ide dan gagasan ini bagus. Upaya untuk mendisiplinkan, kemudian anak-anak tidak boleh keluar malam di atas jam 9. Tapi pertanyaannya anak-anak mana yang masih ada di luar di atas jam 9? Berapa persentasenya, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bahwa kegiatan belajar mengajar ini yang beliau sampaikan tadi jam 6 bukan jam 6.30 kan? Nah, jam 6 ya tentu harus diuji coba kalau menurut saya. Diuji coba tidak hanya di Purwakarta. Nah, contoh kemarin yang barak militer yang kita lihat hanya di Purwakarta, dan terakhir ada Depok yang akan mengikuti. Sumedang juga ada. Nah, uji cobalah kalau ternyata di daerah-daerah itu berhasil, efektif, bisa membuat anak lebih sehat, psikologisnya tidak tertekan, bisa membuat anak lebih berprestasi, ya why not? Nah, ini bisa juga dijadikan program ini sebagai salah satu proyek percontohan nasional. Ya, kita berdebat di ruang publik hari ini ya wajar-wajar saja, karena itu kan bukan merupakan kelaziman.
Ketika tiba-tiba seorang kepala daerah mengumumkan untuk membuat kebijakan seperti itu, ya tentu menjadi perdebatan. Saya rasa perdebatan itu sah-sah saja, kan seperti itu. Kita ini kan manusia normal, tidak lepas dari hilaf dan salah, kan seperti itu. Nah, sehingga tentu saya berharap sekali lagi bahwa apapun yang menjadi kebijakan, apalagi kebijakan pendidikan, kami sangat menghargai bahwa masing-masing daerah berinovasi, berkreasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, tetapi jangan lupa harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami di Komisi 10 akan mendorong nanti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Udah DPR udah gitu-gituan ya. Oke, kita baca lebih detail ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hardian, namanya Lalu Hardian ya, bukan lalu gitu, bukan kemudian gitu ya. Namanya guys ya, Lalu Hardian mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi harus melakukan uji coba dulu. Wah, sudah 10 tahun di Purwakarta, Pak. Apa? Kalau beliau bilang pengen diuji coba dulu. Terkait usulan siswa sekolah masuk jam 6 pagi. Lalu berpendapat jika dari uji coba tersebut, oke, intinya suruh uji coba dulu lah ya. Kita lihat yang komen. Nggak usah ngomong kondisi sekarang sudah banyak anak yang nggak tahu sejarah, nggak bisa perkalian dan lain-lain. Oh yang ngomong-ngomong Pak Lalu Hardian itu dari fraksi PKB ya. Ya. Kira-kira kalau masuk jam 6 yang rumahnya jauh dari sekolah berangkat jam berapa? Ya ini ada yang balas ya. Jauhnya seberapa? Rumahku dulu 5 kilometeran, sekolah jam 6, dari SMP SMK datang jam 6 udah di sekolah. Oh ya, ini perdebatan antar netizen ya. Masalah rumah tadi ya, sekali lagi keputusan akhirnya bukan jam 6 tapi jam 6.30. Kita dengerin habis ini penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Tenang aja, jam 6.30. Jadi yang merasa rumahnya jauh-jauh itu insya Allah kan nggak ada masalah ya. Oke, makanya jangan duduk di kursi empuk terus Pak, kali-kali turun langsung ke lapangan biar tahu kondisi masyarakat pedesaan. Masih banyak anak-anak sekolah masih pada nongkrong jam 10-an malam. Iya, tadi Bapak ini ngomongnya katanya siapa yang anak-anak yang masih jam 9 malam masih pada di luar. Banyak Pak. Masih banyak Pak. Bapak ini nggak pernah main, nggak pernah nongkrong mungkin Pak ini. Udah jam 6.30 ya, betul, keputusannya udah jam 6.30 ya. Kalau di kampung saya jam 6 tuh udah kelihatan siang, yang terang banget loh. Iya, kalau di desa itu beda Pak ya mungkin ya. Istri saya itu kalau belanja itu ya kesiangan dikit ya, misalnya jam 5:30 gitu ya, atau jam 6 ya, istri saya belanja jam 6, itu sayur-sayur di warung itu udah pada habis Pak ya. Habis, karena itu dianggap kesiangan. Jadi kalau mau belanja itu idealnya itu jam 5 ya. Kalau jam 5 itu masih lengkap ya, sayuran, kita mau sayur apa itu lengkap. Tapi kalau jam 6 udah habis ya, jadi kesiangan tuh ya. Jadi cocok lah 4:30 gitu, wah melimpah ya, ada tempe, tahu itu lengkap ya. Tapi kalau jam 6 itu kita udah susah cari lauk itu ya, cari lauk sayur di desa ini ya. Mungkin kalau di kota lain ya guys ya, ini kita hidup di desa soalnya. Oke lah, lanjut lah. Itu tadi Wakil Ketua Komisi 10 ya dari fraksi PKB ya, Pak Lalu Hardian. Lanjut. Lu tuh pada tahu kagak sih, yang lagi rame banget anak sekolah mulai tahun ajaran baru masuk jam 6, bukan jam 6, jam 6.30, 6:30, ngerti kagak? 6:30. Lebih maju setengah jam. Udah ngapa sih kalau ngomong tuh nggak usah dilebih-lebihin, pada didramatisin banget. Heran nih, dengerin daripada Deddy Mulyadinya. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, tuh itu lu denger kagak? Tuh gua mah kagak hoak, itu langsung keluar dari mulutnya Pak Deddy Mulyadi ya. 6.30, sekali lagi 6.30, bukan jam 6. Alah. Dan yang lebih kocaknya lagi, nih ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Nih. Komisi 10 tadi, bukan 9. Anjir, memicu kesehatan bagaimana ya? Sumpah memicu kesehatan.
Bapak, Ibu, semuanya yang terhormat ya. Di mana-mana juga orang bangun pagi, jalan kaki berangkat sekolah ataupun berolahraga di pagi hari mulai habis sholat subuh, itu tuh bikin sehat. Bikin sehat. Yang memicu kesehatan mah lu tuh begadang tengah malam tuh jam 12 jam 1 atau kagak molor kagak tidur, lu pergi sana pergi sini tuh, angin malam ngeri, angin duduk. Lah pagi-pagi mah sehat coy. Astagfirullahalazim. Yang gue heranin, kenapa sih lu pada tuh iseng-iseng banget terkait kebijakan, terkait program yang pada dikeluarin. Langsung kaji ulang, langsung tangkis, langsung Allahu Akbar. Kan masih banyak Pak gubernur-gubernur yang lain di Indonesia itu kan, gak cuma Jawa Barat doang kan ya, provinsi itu pejabat-pejabat gubernur kita gak cuma Jawa Barat, coba yang lain juga. Lu komentarin, banyak rakyatnya, warga-warganya dari gubernur-gubernur yang lain pada ngeluh sama gubernurnya yang pada diem-diem anyep-anyep kagak ada gerak-geraknya. Coba yang lain komentarin biar pada aktif gitu. Ini mah Deddy Mulyadi lagi, giliran Deddy Mulyadi terkenal, viral melulu, dikatain katanya pencitraan, dikatain katanya Mulyono kedua ngedongkraknya melalui kepribadian kayak begitu. Padahal lu pada yang ngebikin Deddy Mulyadi viral melulu. Udah kagak ada ya Pak ya, pagi-pagi bangun pagi-pagi jalan sehat ke sekolah kayak begitu kan, orang-orang aja pada olahraga jalan santai pagi-pagi mah bikin sehat. Ya setahu gua bikin sehat nih dari abis sholat subuh, olahraga, sama aja olahraga itu kan pagi-pagi anak 6:30, lagi pula 6:30 matahari udah mentereng ke atas. 6:30 mah jam 7 tuh matahari udah pada di atas tuh, kagak gelap gulita, enggak. Ampun dah. Oke. Seru sekali dari Mpok Mojika ya. Kita baca di kolom komentar supaya tambah seru ya. Sebelum kita ke Kang Deddy Mulyadi ya, penyataannya nanti kita lihat bersama ya. Di Purwakarta tuh udah lama cuy masuk sekolah jam 6.30 biasa aja tuh, nggak dipakai ribet, jangan dikasih riwe lah, dicari-cari terus masalahnya aneh. Iya pada ribet ya. Kalau di Jabar udah nggak diinginkan, Jatim siap menerima KDM Mbak. Ya barangkali kalau terlalu diprotes gitu ya, Mas Dewi juga sebagai warga Jatim ya siap menerima guys ya, buat gantinya gubernur buah-buahan. Jangan, lebih baik membuang warga yang nggak bisa diajak kerjasama aja, kata Mbak Mojika ya. Lah anak aku si adiknya masuk jam 5.50, terus kakaknya masuk jam 6.20. Oh tuh, ternyata sudah ada sekolah-sekolah yang menerapkan itu masuk jam 5.50 sama ada yang jam 6.20 tuh ya. Mungkin sekolah-sekolah tertentu udah ada ya. Kalau zamannya Mas Dewi itu udah ada kan. Gini, kalau menjelang ujian akhir nasional biasanya ada tuh bimbingan pagi, masuknya jam 6. Jadi jam 6 sampai jam 7 bimbingan gitu kan. Jadi di sekolah-sekolah sudah ada ya. Cuman mungkin nggak setiap hari gitu ya. Nah, terus betul Poknya nggak mau bikin sarapan anaknya. Anak saya jam 6 sudah siap OTW sekolah, padahal masuk jam 7. Karena saya dan suami juga kerja masuk jam 7. Jadi pada berangkat pagi. Kadang anak saya sama satpam karena di sekolah belum ada teman. Nah itu ada lagi kalau yang kerjanya pagi kan ya, udah terbiasa masuk pagi seperti itu ya. Oke, lanjut dengan pernyataan KDM resmi nih ya, kita dengerin ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Semoga sehat dan bahagia selalu seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, pagi yang membahagiakan. Kalau belum bisa meraih kebahagiaan, saatnya bahagia pasti akan datang. Pagi hari ini saya agak berdasi nih, berpeci karena akan melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasik. Semoga Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik pada hari ini jam 8.30 di Gedung Pakuan bisa membawa perubahan bagi Kabupaten Tasik. Bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singar. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026
yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30 ya. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kemudian bisa mengikuti les musik, les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya. Untuk itu pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi, tetapi yang terpenting adalah tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Hatur nuhun ya, sehat selalu. Iya. Assalamualaikum. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Gubernur Jawa Barat ya, bahwa jam masuk sekolah itu jam 6.30 ya, bukan jam 6 ya. Sudah diputuskan jam 6.30. Selain itu kan Sabtu dan Minggu libur tuh. Enak dong ya. Jadi bisa liburan agak panjang weekend ya. Dan yang menarik lagi, nggak boleh ada PR. Wah, enak kan kalau udah di rumah udah nggak usah mikiri PR guys. Jadi bisa melakukan kegiatan lain ya, bisa olahraga, ekstrakurikuler ya, belajar misalnya pengen latihan musik ya, seperti itu dan lain sebagainya. Oke, mungkin udah jelas guys ya. Jadi bukan jam 6 tapi 6.30 dan nggak ada PR. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.